keracunan makanan dulu pernah sebelum menjadi apa ya, food vlogger ya atau mereview makanan gitu. Dulu pernah. Hai semuanya teman-teman aku, Loopers Mania, kembali lagi di Obras, obrolan santai Telkomsel. Seperti biasa, aku Dia bakalan nemenin sore hari kalian sebelum malam mingguan selama 45 menit ke depan. Nah, kali ini ada Bang Bams yang bakalan nemenin kita bakalan bahas kuliner. Nah, sebelum aku invite lagi Bang Bams, aku mau ingetin buat kalian semua nih yang udah join di live Instagramnya Loop Siantar. Kalian jangan lupa kasih pertanyaan buat Bang Bams nantinya, karena untuk 3 orang pemenang, untuk 3 orang yang beruntung nanti bakalan ada hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya yaitu paket Disney Plus Hotstar. Lumayan loh buat nonton-nonton ya kan. Udah biaya langganan di situ selama 1 bulan, dan juga ada gratis 3 GB Max Stream. Jadi lumayan buat nonton apapun yang berbau dengan Disney. Halo Bang Bang, sorry ya. Ya, hai. Iya, gini Bang. Tadi tuh pakai HP satu lagi kan. Tapi memang agak ada kendala gitu. Mau coba karena HP yang ini agak update gitu. Tapi ya udahlah, kita coba aja ya. Semoga nggak ada kendala lagi gitu. Oke, siap. Siap ya. Oke. Bang Bams, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Apa kesibukannya Bang? Kesibukan ini ya masih apa ya, berkonten gitu lah, berkonten ria. Masih buat konten. Iya. Nah, sebelumnya Abang bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang udah join di live Instagram. Ya, oke, hai untuk semua teman-teman yang sudah nonton live di Loop Siantar ya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Semoga aja bisa memberikan ilmu dan juga pengalaman dan juga inspirasi untuk teman-teman semuanya. Amin, bener banget. Semoga bermanfaat ya live Instagram Yes. buat kalian yang libur pastinya. Nah, Bang Bang. Ya. Oke. Langsung aja kali ya aku ngasih pertanyaan ya. Nih Bang Bams, ini kan aku tahu nih Bang Bams ini adalah seorang content creator atau food vlogger ya Bang ya. Food vlogger. Nah, sejak kapan tuh jadi food vlogger dan gimana sih ceritanya kalau bisa sampai jadi food vlogger sampai sekarang ini? Sebenarnya sih kalau untuk awal cerita kita menjadi food vlogger itu berawal dari dulu apa ya, siaran radio gitu. Jadi kan dulu pernah siaran radio, terus sering dikasih makanan tuh. Ketika dikasih makanan sama fans itu kan kayak di review di Instagram kita ataukah di sosial media kita gitu. Awalnya seperti itu sih. Jadi ya setelah itu kayaknya orang mengenal aku karena sesuai dengan apa ya, bodinya gitu. Kayaknya cocok banget nih kayak sering review makanan gitu sih awalnya. Oke. Dan memang suka makan juga ya Bang ya. Jadi suka makan, udah hobi, terus udah jadi content creator yang memang khusus untuk ngulik makanan, itu asik banget pastinya. Iya, berawal dari situ sih. Kayaknya kalau makan itu kayaknya kan semua orang pasti bakal hobi makan gitu ya. Apalagi makanan itu di mana-mana sekarang sudah banyak. Kenapa nggak coba untuk jadi content creator yang food vlogger atau kuliner gitu? Tapi berawal dari radio ya Bang ya? Iya. Jadi content creator. Aku juga pernah sih di radio Bang, cuman gak lama. Gak lama ya? Gak lama. Nah Bang, biasanya tuh kalau kulineran gimana aja Bang? Kalau kulineran kita lebih banyak sih masih di kota kisaran ya. Terus kemarin itu sempat juga ke tebing tinggi dan ke Rantau Prapat, tapi ke Rantau Prapat kebetulan kita kemarin itu nggak bawa tim, jadi ya hanya nyicip-nyicip terus buat Instastory gitu aja. Terus kalau untuk di tebing tinggi kemarin tuh buat konten juga. Gitu. Berarti nggak cuma di Instagram aja ya, di YouTube-nya ada ya? Iya, di YouTube juga. YouTube-nya di mana sih Bang? Siapa tahu nih teman-teman bakalan kepo kan gitu. Iya, kalau untuk channel YouTube-nya hampir sama seperti di Instagram, namanya Bams Marpaung Channel aja tambahannya. Cari aja Bams Marpaung ataukah cari aja keywordnya food vlogger asahan, pasti bakal ketemu. Oke, berarti Bams Marpaung Channel yang lupa itu. Yes. Di subscribe loh ya. Iya, di subscribe dong. Like, comment so pastinya. Iya, dan komen juga. Nah, Bang,
biasanya kan ini abang suka nih kulineran. Ada nggak sih kuliner atau tempat kuliner langganan abang gitu? Kalau untuk tempat kuliner langganan itu sih sering ya kayak tempat-tempat apa ya? Kalau aku lebih kayak makan sate itu ya. Terus apa namanya bakso gitu yang sering langganan sih kayaknya sate ya kira-kira ini. Kalau sate, sukanya sate apa bang? Sama kita ya. Iya. Kalau sate, nggak, maksudnya satenya suka sate Padang kah? Oh, Atau suka sate Madura ya? gitu ya. Kalau untuk sate sih sate Padang sama sate Madura. Oh, dua-duanya suka ya. Iya, Ya aku juga suka. Aku paling suka sih sebenarnya sama sate Padang. Dan itu kalau misalnya suka sate Padang. Padang pedes tuh bumbunya. Waduh, suka pedas juga ya ternyata ya. Suka banget. Sama dong, suka pedas juga. Iya. Biar Nah, kalau untuk Hmm, iya, untuk food influencer kesukaan abang atau idola abang tuh siapa sih? kalau untuk influencer, kalau lebih kepada apa ya ngefans itu lebih kepada youtuber ya. Youtuber itu ada Tan Boy Kun dan juga ada Nick Carlos. Tapi yang lebih suka itu Magdalena. Ah, iya sih itu mah sama eh, YouTuber makanan yang aku suka juga sih. Iya. Itu Magdalena. Mm-mm. Tapi Magda meskipun suka makan badannya gitu, gitu terus ya kayak Nah, nggak nggak ngaruh gitu loh makan banyak ke dia ya nggak sih? nah itu, Cita-cita cewek itu iya. Nah itu, makan banyak tapi badan tetap kurus. nah itu rahasia yang belum ditemukan gitu. Mereka makan banyak, kenapa kok masih kurus ya gitu. Mungkin mereka habis makan itu ada jinnya di sebelah mungkin kali ya. Mungkin mungkin abis makan itu nggak makan berhari-hari kali ya bang ya. Bisa jadi. Udah Gitu. ada stoknya. Ya nggak sih? Nah, biasanya abang kalau berkonten itu sekali atau seminggu itu berapa kali? Kalau untuk berkonten ya, kalau untuk di channel YouTube biasanya kalau dulu setiap hari sebelum adanya pandemi ya. Kalau sekarang itu mungkin dalam 1 minggu diwajibkan 1 atau 2 video atau konten. Tapi kalau untuk buat konten di Instastory itu hampir setiap hari karena banyak orang yang nganterin makanan di rumah gitu. Jadi ya harus buat Instastory di Instagram gitu atau di sosmed yang lainnya gitu. Berarti setiap hari itu berburu kuliner ya bang ya? Iya, harus berburu kuliner kalau enggak nanti kacau nanti. Asik banget sih. Iya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, aku mau ngingetin buat kalian nih yang udah Mhm. join di live Instagramnya Luxiantar, jangan lupa tanya, jangan lupa aktif dan stay tune terus di live Instagramnya, karena bakal ada giveaway buat kalian, yaitu paket Disney Plus Hotstar. Dan Wow. buat 3 orang pemenang nanti, bakalan dapetin paket itu. Gampang sih Yes. caranya, cuma nanya aja, udah gitu aja ya, karena Mhm. sih susahnya, aku aja mau. Lumayan. Oke, lanjut lagi. Mhm. Punya pengalaman buruk nggak sih bang selama berkonten gitu? Kalau untuk pengalaman buruk itu sangat banyak sekali ya. Karena ada orang yang kadang nggak siap ketika kita udah siap-siap nih datang untuk hunting kuliner gitu kan. Tiba-tiba kita datengin, ternyata orangnya nggak izin untuk buat video pernah gitu. Terus kalau Iya. pas mau buat konten gitu, ada orang yang kayak ngerusuh di belakang gitu. Terus ada ketika kita mau berkonten, tiba-tiba ngerasa apa ya, ada yang protes gitu, ada yang kurang nyaman atau apa gitu, sering lah. Apalagi netizen ya setelah kita berkonten, mereka komentarnya itu bikin aduh kayaknya aku nggak cocok nih gitu, apa ada yang salah gitu ya, gitu sih, sering rasa gitu. Nah, pernah nggak sih kayak pernah nih berkonten, pengen nyobain makanan baru ini sambil membuat konten juga. Terus waktu itu coba makanannya nggak enak atau zong banget lah gitu. Pernah nggak sih? Pernah banget, pernah. Dan baru-baru ini mereka protes bahwasanya aku itu nggak izin gitu kan, aku nggak izin kepada pemiliknya, padahal setiap aku mau buat konten itu selalu izin kepada pemiliknya. Terus kalau saat itu dia masih terus bilang bahwasanya saya mencemarkan nama baik, padahal di situ saya kan selalu review jujur ya. Dan aku menceritakan itu menu yang lainnya itu enak, hanya salah satunya aja itu di tebing tinggi, hanya salah satunya aja. Kalau kalian penasaran bisa nonton di channel YouTube aku ya. Nah itu ada gitu. Jadi ayamnya itu keras. Di sana kan bahwasanya ayam goreng
Kampung Presto. Biasanya kan lembut, ini keras. Nah, di situ yang aku komentarin. Tapi di sana kan bumbunya aku jelasin bahwasannya enak. Ternyata nggak lama kemudian ada yang komentar di channel YouTube aku, protes gitu. Dan bahkan ada yang nggak ada alasannya apa-apa, suruh menghapus ininya juga pernah gitu. Oh gitu, oke. Iya. Nah, padahal kan kalau misalnya di review gitu, bagus ya nggak sih? Kayak mungkin bisa mempromosikan tempat itu atau mempromosikan makanan itu. Kenapa sih pada nggak setuju gitu kan? Eh, Ada ter- perlu sih Honest Review sebagai bahan, apa ya namanya, sebagai bahan masukan untuk iya. kemajuan kayak nggak sih? Ya Ya kan? harusnya mereka setelah aku review dan makanannya itu kayak nggak cocok menurut aku, ya mungkin dirubah gitu. Bukan harus mengkritik aku juga kan. Di situ memang aku langsung bilang itu nggak dimasukin di konten ya, hanya nanya gitu kan. Mbak, ini nggak salah ya, ini kan ikan ayam kampung presto, kenapa kok keras gitu. Nah, mereka nggak nanggepin gitu. Terus ya aku bilang di situ, ini mereka hanya gagalnya di ayam kampungnya yang terlalu keras. Ya mungkin kalau untuk Oke. bumbunya aku rasa enak gitu. Nah, harusnya kan mereka merubah ya, ataukah menerima kritikan tersebut. Tapi kok mereka malah malah apa, kayaknya kesannya nggak terima gitu, malah kayaknya dibilang aku pencemaran nama baik gitu. Ya udahlah ya, kalau misalnya udah restoran yang bermasalah kayak gitu, mending stay jauh aja, stay away lah dari mereka gitu ya kan. Iya. Masa terlalu lama-lama terlibat Iya. masalah itu. Nah, Nah, ini udah dia nanya bang. yap. Tapi memang adanya di kolom pertanyaan. Hmm. Jadi ini dari Cindy Sembiring. Yes. Gini, bang pernah dituntut nggak bang selama membuat konten mungkin? Kalau dituntut kayaknya belum pernah sih. Kalau untuk dituntut gitu belum pernah kayaknya. Seingatnya belum pernah. Hanya kayak dihapus dong tolong gitu. Nah, ketika mereka minta hapus, aku juga nggak kenal itu siapa. Kecuali dia ngomong bahwasanya keluarga, itu pun aku ajak ngomong bagus-bagus. Apa alasannya? Di sana nggak ada yang kurang. Dan di sana kan orang tua kamu setuju gitu. Nah, hanya itu aja sih diselesaikan secara keluarga. Dituntut maksudnya dituntut hukum atau gimana ini? Mungkin bisa ke hukum atau cuma lisan aja gitu. Tapi kayaknya Belum lebih ke hukum sih. Belum belum pernah lah pernah, ya. belum pernah. Iya. Mudah-mudahan jangan penuh lah ya bang ya. Masa Jangan baru-baru dong. itu ditutup. Kan Iya. memang nggak pencemaran ya, namanya udah honest review. Yes. Ya kan, kalau misalnya Iya. udah nggak enak maksudnya. Aha, benar. Kita kan harus review bagus tuh jujur. pertanyaannya dari sini. Nah, Iya. Jangan lupa ya buat teman-teman semua, jangan lupa Mhm. nanya nih, lumayan buat apa ya, kan ada giveaway-nya nih. Jangan lupa nanya aja lah, buat apapun lah itu pertanyaannya. iya. Oke. Bisa sambil disapa-sapa bang. Boleh Ini nih, di banyak sini teman-teman aku juga ada yang aku kenal nih, kayaknya si Ripja, terus Oke. Mbak Juni Hutagaul, bukan Mbak ya, ini kayaknya Ito gitu manggilnya. Terus buatnya JAX MRP, dan juga ada Mbak Diana Ismendra tadi, dan Bos FM Kisaran, Siantar ya, Bos FM Siantar. Siantar. Iya. Ya itu radio bang. Iya, dan juga punya Cindy Sembiring. Untuk semuanya nggak bisa disebutin satu-satu, dikira nanti absen sensus jawabnya. Iya. Nah, nggak bisa di absen satu-satu, tapi yang penting kalian tetap stay tune dong. Yes. Tetap stay tune live Instagramnya Lupsyanta ya, dan jangan lupa nanya. Oke guys. Ini aku boleh jawab pertanyaan ini nggak? Yang makan paling besar apaan gitu? Boleh dong, boleh. Kalau makan paling besar kemarin itu hanya ini ya, 1 ekor ayam, itu yang paling besar sih menurut aku. Itu 1 ekor ayam. 1 ekor ayam dipanggang, aku makan sendirian, beserta di situ ada sayur-sayurannya di pinggirannya. Kalian kalau penasaran bisa lihat aja di channel YouTube aku ada. Gitu. Kalau untuk makan besar sih bagi aku itu 1 ekor ayam, 1 kilo lebih itu ayamnya kalau nggak salah. Beserta ada sayur-sayurannya, dan yang lain-lainnya itu ada di situ. Nah, buat kalian penasaran tuh sama makan besar, jangan lupa mampir di YouTube channelnya Bang ini ya, Bang Bams ya, Bang Bams Marpalu. Yes. Langsung search aja di search-nya. Oke, jangan lupa di subscribe dan like ya. Ada lagi pertanyaan Bang dari Cika.k_. Bang, udah pernah ke wilayah Sebelawan belum? Sebelawan itu di mana ya? Nggak tahu ya. Sumbang atau Sebelawan? Sebelawan itu pernah dengar Medan ya? Atau mana sih? Bukan. Sebelawan itu
Apa ya, aku juga susah Daerah sih kesini. Kalau Siantar. misalnya dari Siantar tuh pasti ngelewatin Sekawan. Oh, 30 menit lah dari Siantar. Kalau untuk ngelewatin mungkin pernah ya, tapi kalau untuk mereview makanan atau kulineran di sana belum pernah. Oke. Nah, mungkin buat si Cika nih, boleh kasih rekomendasi Rekomendasi, ya makanan benar. apa yang bisa nanti bakal dikunjungin oleh Bang Bams ya kan nantinya. Yes, Terus nanti benar. main bawah bisa ketemu juga sama Bang Bams Iya, namanya. nah, seru-seruan gitu ya. Kalau ke Siantar pernah nggak sih Bang? Kalau untuk ke Siantar pernah, bahkan ada sesuatu hal yang penasaran, tapi nanti aja. Kira-kira apa yang Oh, penasaran oke. gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ke Siantar, kabarin aku ya. Boleh dong. Kayaknya seru ini kalau ketemu sama Siti Badriah, bukan ya? Dia Bang. Asli. Gitu. Oke. Ini dari Jax_MRP lagi. Nanya, pernah menemukan ada sesuatu di makanan yang bikin nggak jadi makan nggak sih Bang? Pernah, itu sering. Bisa dibilang berkali-kali ya. Tapi terkadang kita nggak mau protes langsung ke orangnya atau waitersnya, dan nggak mau juga sih. Terkadang nggak ada orang ya. Ketika menemukan makanan yang bikin nggak mau selera makan, mungkin ada sesuatu di dalam makanan itu, ataukah rasanya yang nggak enak gitu ya. Kadang ada yang mereka langsung, ini makanannya nggak enak, di-share di sosial media, itu enggak. Tapi pernah sekali sih, kita langsung ngomong kepada ownernya langsung, terus dia minta mohon maaf gitu, mohon maaf ya, ini mungkin kejadiannya tidak sengaja, gini. Memang sih kayaknya nggak sengaja, karena kan itu kadang nggak kelihatan ya, gitu. Pernah. Nemuin apa Bang? Nemuin apa di makanannya? Terkadang kan di dalam tomat itu atau di dalam sayuran itu kayak ulet ya. Pernah. Iya. Pernah. Aku juga pernah Bang kayak gitu serius. Iya. Dan langsung nggak selera sih. Iya, apalagi Iya sih. apalagi bakso ataukah terkadang ada minuman yang di dalamnya ada lalatnya, itu pernah. Sering lah kalau kayak gitu. Iya. Nah, buat mungkin ini bisa jadi bahan koreksi juga mungkin buat teman-teman yang punya restoran atau apa, kehigienitasan itu tetap dijaga ya guys ya. Iya, benar. Itu juga berpengaruh banget sama konsumennya gitu ya kan. Iya. Nanti sekali nemu itu langsung jelek citranya. Iya. Pengalaman buruk pernah gitu ya. Kita lihat langsung gitu, dan itu punya teman aku. Dia pesen jus jeruk, terus di dalamnya itu ada lalatnya. Terus aku lihat itu waitersnya dibuang lalatnya, dikasihkan lagi yang itu gitu. Dan kita melihat langsung gitu. Pernah itu ada juga penjual-penjual yang kayaknya nggak bagus sih kalau seperti itu ya gitu. Oke deh, ya sih agak ngeri juga ya. Kalau misalnya nemuin kayak gitu lagi, langsung tidur aja kali ya. Biar mereka nggak ngulangin lah kayak gitu. Masa konsumennya dikasih kayak gitu sih, ya nggak sih? Iya. Kalau aku sih, kalau untuk negur itu terkadang lebih baik ditinggalin daripada negur gitu sih. Kadang nggak enak juga. Oh gitu ya. Boleh sih sebenarnya. Tapi kalau aku langsung aku tegur sih. Karena kalau misalnya ada yang kayak gini lagi, saya aku parah banget. Wah itu plus restoran gitu ya. Iya. Oke. Ini dari Cika lagi, dia nanggepin yang dari sebelawan tadi Bang. Yep. Gini, Bang sepelosok inilah kata mungkin si sebelawan ini sepelosok inilah katanya gitu, sampai abang nggak tahu sebelawan itu di mana ya kan. Terus dia jawab lagi di Bangir, Bang. Ini Bang lagi naik daun banget, bakso beli 4 gratis 1. Gitu. Ada rencana? Kalau beli 4 gratis 1 itu marketingnya bagus banget, itu S3 itu marketingnya ya. Kita harus beli 4 bungkus gratis 1. Biasanya kan buy one get one gitu biasanya. Ini kok belinya 4 gratis 1. Tapi boleh sih, boleh banget. Karena kalau dibilang Serbelawan itu sepelosok itu pernah dengar, tapi kan aku masih ragu Serbelawan itu di tebing tinggi kah, di apa gitu kan, lebih bagus bertanya daripada salah gitu kan. Jadi sering lewat ternyata. Kalau mengarah ke Siantar berarti kan sering lewat dong gitu. Iya. Jadi kalau untuk kasih lagi ya. Sebelawan itu di daerah Simalungun, Bang. Simalungun ya. Iya. Tapi kalau untuk coba bakso yang beli 4 gratis 1 boleh juga sih. Siapa tahu Cika nanti kita bisa datang ke sana. Kita buat konten bareng boleh juga sih kalau Cika berkenan ya.
Iya. Nah itu Cika, Royal mau udah ditawarin nih. Nanti langsung DM aja Bang Bab. Jangan Bang, jangan lupa aku ya kalau misalnya ke lawan gitu. Boleh. Iya. uh, Ini pertanyaan lagi, pertanyaan dari Cika lagi nih Bang. Cika, Hmm. Bang, makanan favorit Abang apa Bang? Hmm, makanan favorit ya. Apa ya? Kalau untuk makanan favorit sih aku lebih suka banyak sih ya. Kalau aku sebenarnya semua makanan aku gasak semua sih. Sama banget. Aku kalau ditanyain kayak gitu juga bingung Bang. Kayak Iya. semua makanan bagi aku favorit sih gitu. Iya, enak. Tapi ada salah satu yang gak aku suka sih sebenarnya. Tapi kalau untuk yang paling favorit, yang paling aku suka itu tetap ini ya. eh Apa ya? Mie ayam ya. Mie ayam. Oke, mie ayam. Ya kayaknya Abang juga suka mie-mian gitu ya? Mungkin selain mie ayam, mie gomak suka nggak sih? Ya, mie gomak suka. Apalagi mie gomak yang... suka banget ya, serius. Suka. Suka dong, Ah, khasnya Sumatera Utara itu. iya. Kalau di mana-mana jarang loh Bang, maksudnya kayak di wilayah lain selain Sumatera Utara, mie Mm-mm. gomaks itu gomaks, mie Gomak. gomak itu tuh jarang banget, kecuali Iya, yang jual itu orang Medan asli atau orang iya. Sumatera asli. Iya, suku Batak lah ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Rifja. Yep. Bang, kasih tips dong gimana caranya jadi food vlogger pemula. Good Nah, question. kalau untuk tips menjadi food vlogger pemula, intinya ketika kita mau mempromosikan sesuatu, kita harus kenal dulu nih makanannya apa. Dan kita harus pahami juga bumbu-bumbu di dalamnya itu apa. Setidaknya kamu bisa mendeskripsikan makanan tersebut ya. Ini bumbunya ini ada merica, ada bawangnya, ada ininya. Jadi orang tahu oh ternyata kalau seandainya mie goreng atau mie goma itu di dalamnya ada bumbu-bumbu ini gitu. Nah itu kan bisa menjadi ini. Ya intinya ketika kita mau mempromosikan apapun ya kita harus memahami apa yang mau kita promosikan sih. Kalau kamu mau menjadi food blogger pemula ya kamu harus memahami dulu makanannya ataukah yang mau kamu promosikan gitu sih. Mungkin lebih ke kalian harus tahu rasa gitu. Iya, kamu harus tahu rasa. Asam, asin, manis, gurih, harus Benar. tahu. Gitu ya Iya. kan. Sama Yes. itu. Yang kedua memang harus suka makan sih. Gitu kan. Oke. Ini ada banyak sih sebenarnya influencer-influencer yang join Bang. Tadi ada Go Cecil, ini ada Malak sebentar lagi. Oh gitu Itu ya. Hai. iya. Bisa tuh nanti kalau misalnya ke tebing undang-undang Bang si Malak sebentar ini namanya Abah gitu kan. Coba tahu bisa collab gitu ya Yes. kan. Boleh dong, boleh dong. Kemarin itu ke tebing tinggi, kebetulan nggak ada yang kenal tuh. Jadi ya ngasal aja tuh cari makanannya. Paling kemarin itu ke tebing tinggi cari roti Garuda ya kalau nggak salah ya. Roti yang Oh, apa itu? roti kacang Ya, Garuda. roti kacang Garuda itu Iya kalau nggak kan? salah. Benar. Jadi nggak ada kenal food vlogger ataukah influencer di sana belum kenal. Jadi boleh dong yang gabung di sini food vlogger ataukah sering kontennya itu tentang makanan atau kuliner. Follow dulu dong. Jadi aku nanti kalau ke sana bisa tahu. Mau dimanapun yang nonton ini ya bisa di follow dulu. Jadi aku enak nih bisa DM-an gitu, bisa komunikasi, mengikat silaturahmi, buat grup, habis itu bubar, boleh. Buat grup langsung bubar Iya, jelas setelah itu bubar terus apa gunanya buat grup. ketuanya kan kayak Iya. gitu. Uh-uh. Jadi di tebing tinggi itu ada banyak sih Iya. sebenarnya influencer. Salah satunya yang pernah diundang di Obras itu ini Abah si Malak sebentar. Yang kedua ada Yes. Febrianto Raja Guguk, itu terkenal Yes. banget. Dia centang biru loh itu. Apa Wow. namanya TikToknya? Wow, TikTok. keren ya. Semoga Instagramnya juga langsung. Nah kalau di Siantar banyak bang food blogger. Nanti ada Kak Gosesi atau Fani. Boleh Terus dong ada dikenalin. Rahel juga. Hmm, Nanti bisa boleh. lah komunikasikan ke mereka ya kan. Terus Iya. collab, terus nanti ajak aku juga. Boleh. Terus sambil rame aku undang di Obras lagi ya kan. Yes, benar. Ada Oke, lagi? kita lihat dulu ya bang ya. Banyak nih sih yang join nih. Atau ada yang tanya-tanya boleh ya. Untuk Jangan tiga lupa loh tanya-tanya. Karena iya. di sini nanya itu bakal dapat hadiah.
Ya, 3 Tenang aja. orang nanti yang pertanyaannya bikin apa ya, GR aku nanti bakal dikasih giveaway ya. Iya, ada giveaway yaitu paket Disney Hotstar lumayan buat nonton. Nah, kalian buat kalian yang suka nonton Disney, film Disney kayak Marvel, kayak Avenger itu kan, Bang. Ya, Ada lengkap di Disney Hotstar itu. wow. Aku boleh nggak sih review makanan di sini? Ih, boleh banget. Ya, Ini kan banyak kan sindiran-sindiran atau apa sih meme-meme gitu ya, yang bilang bahwanya selebgram itu terlalu lebay gitu. Boleh nih aku tunjukin cara lebay mereview makanan. oke, Boleh ya? gimana, Bang? Nih. Boleh. Ini kurang Ini tinggi ya. makan apa tuh? Ini makan, aduh, telur, telur apa tadi? Telur tahu yang ini ada bumbu kacangnya. Aku mulai ya untuk mereviewnya. Oke. Wow guys, gila ini. Lihat tuh kacangnya melimpah banget cuy. Gila, tuh ada tahunya. Tahunya ini cuy, gila. Meleleh banget deh telurnya ini cuy. Kalau ngomongin tentang telurnya, rasanya mau meninggal cuy. Ya. Gila banget, bumbunya terasa cuy. Kalian gak kepingin? Kalau kepingin, beli dong. Maunya gratisan doang loh. Wah, tapi setelah diperhatikan ya, Bang ya, semua food vlogger atau influencer itu gitu ya, Bang ya, yang Iya mungkin sih. selebgram yang mempromokan sebuah makanan, ngomongnya harus kayak gitu ya, kayak gila ini enak banget, aku baru Tapi kali ini nemuin makanan seenak ini, pasti kayak gitu nggak sih? tapi gini ya. Aku sering mendapatkan orang-orang yang selalu menyindir tentang selebgram yang mereview makanan. Aku gini sih bilangnya kepada mereka, mungkin kamu belum pernah menjadi selebgram dan kamu belum pernah makan di hadapan kamera. Ketika kamu makan di hadapan kamera, secara otomatis pemikiran kamu dan lidah kamu dan cara berbicara kamu itu langsung berubah menjadi selebgram. Percayalah, walaupun followers kamu cuma 2 orang, ketika kamu mereview di depan kamera, kamu akan mendadak menjadi selebgram. Serius, aku Iya, mau cobain. Coba, ketika kamu mereview makanan di hadapan kamera ataukah sedang live, pasti kamu akan mencoba menjelaskan atau bumbu-bumbu di dalamnya. Ini enak banget cuy. Ya, ini beneran pasti gitu. Otomatis langsung seperti itu. Ya, buat kalian mungkin yang tertarik mau menjadi seorang food vlogger wannabe, ya kan? Itu tuh tipsnya. Pokoknya kalian kalau mau makan tuh rekam buat snapgram, terus pasti Yes. ya udah share aja kemana-mana. Iya. Bisa yang unik, yang lucu biar viral. Okay. Lanjut ya Bang, kita jawabin pertanyaan teman-teman semua. Boleh, banyak banget nih kayaknya. Banyak banget, serius. Ini dari Sheriff Lupis underscores. Ini mungkin bukan pertanyaan, cuman dia ngasih rekomendasi, Bang. Kalau jalan-jalan ke Siantar, wajib cobain miso Kak Sri dan puyuh Kang Latin. Aku tahu sih. Miso Kak Sri itu emang terkenal banget Bang di Siantar. Jadi kalau misalnya ke Siantar nggak nyobain misonya Kak Sri, namanya belum ke Siantar. Iya, benar. Aku penasaran dengan miso Siantar yang rendang kalau nggak salah ya. Miso rendang gitu ya? Iya. Miso, sebenarnya miso, nggak tahu sih miso apa. Pokoknya ada bedanya gitu, tapi dikasih rendang. Iya, miso rendang sih saya dengar aku. Nah itu yang bikin aku penasaran kalau ke Siantar kepingin nyicipin itu, bukan nyicipin yang lain-lain ya. Nah kalau di Asahan atau Kisaran sendiri misonya gimana? Nggak ada yang pakai rendang? Kalau untuk pakai rendang ada. Tapi kemarin itu kita coba review, katanya nggak seperti yang ada di Siantar, lebih enak yang di Siantar gitu. Iya, benar. Di Siantar juga banyak banget sih Bang, kayak wisata kuliner yang harus dicobain, tersebar di mana-mana. Kayak miso aja tuh, tipenya beda-beda. Si miso rendang, cuman rasanya beda-beda dan punya ciri khas sendiri, kayak miso Kak Sri, ada miso Lestari, terus ada miso 3R, ada miso Mesra, dan lain-lainnya, nama-namanya beda-beda, cuman punya karakteristik yang berbeda-beda juga. Berbeda-beda ya. Iya. Wow. Terus kalau makan miso, jangan lupa sate-sateannya jangan lupa dicicipin juga. Aku sih favorit ya. Iya benar-benar. Kok sama ya? Sate kerang, yes, kerang rendang. Benar. Jengkol. Apa suka makan jengkol nggak? Jengkol suka banget malah. Ya. Sate kerang suka banget.
Kedel, Hmm. banyak banget. Yes, banyak. Ada lagi yang ditanya? Ada banyak bang. Ahmad dari Ahmad Imam M underscores. Bang Yes. pernah nggak buat konten makan roti ganda? Nah bagus nih. Pernah nyobain roti ganda nggak bang? Roti ganda pernah. Dan kemarin itu waktu di Siantar juga beli roti ganda dan beberapa teman bawain roti ganda. Pernah. Dan di Kisaran dulu juga ada roti ganda. Nah, sekarang nggak ada lagi bang. Nggak ada, tuh tumpur kayaknya. Mungkin beda kali ya rasanya ya. Iya sih, kayaknya Ya nggak beda. sih? Beda banget. Nah, banyak sih yang cerita kayak di Medan juga sebenarnya ada roti ganda. Tapi teman aku yang di Medan bilang enakan yang khas langsung dari Siantar gitu. Iya. Beda emang rasanya. Beda. Oke, ada Jax underscore MRP lagi. Oh ini, ada yang ngalahin miso sureng Kisaran nggak bang? Miso sureng Asahan. Ada sih, di Kisaran ini ada miso di Rawang. Di Rawang ya, kalau di Kisaran itu di Rawang, Pasar Ampat atau gimana itu, rasanya itu menurut aku seger banget dan ayamnya banyak dan murah. Kalau di mana-mana sih, kalau untuk di Kisaran itu banyak cari yang murah, enak, banyak gitu. Murah banyak. Kayaknya Enak. semua orang sukanya kayak gitu sih. Bang. Iya, Aku juga makanya gitu. di Kisaran banyak. Yang murah, yang banyak, dan yang enak gitu. Ada nggak? Ada banyak. Banyak ya. Nah, kisaran harga berapa sih bang kalau yang jual-jual miso di Kisaran itu? Paling murah ada yang 5.000, yang kalau paling mahal itu di 13.000, 15.000 gitu sih. Tapi lebih banyak yang harga 8.000-an. 5.000-an lah ya normalnya. Iya. Sama sih di sini juga kayak gitu. Nah, Asahan underscore speedgram sudah bergabung bang lumayan nih. Nah, Asahan underscore speedgram. Nah, kalau ngomongin tentang Asahan underscore feedgram itu termasuk apa ya? Kita ada 3 orang nih, salah satunya aku dan ada manajer aku satu, terus ada temen aku satu lagi gitu. Jadi Asahan Feedgram itu adalah regional dari Indonesia Feedgram di Asahannya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau upload atau di repost videonya, langsung aja follow Asahan underscore Feedgram. Karena itu dari kita juga gitu. Oh, ternyata abang juga tim dari Asahan underscore speedgram. Benar. Oke, dia ngomong nih, seenak itu mau meninggal. Ada yang lucu juga nih. Yang nonton meninggal katanya. Asli jahat banget. Jujur enak banget sampai mau meninggal. Kenapa ya? Kenapa gitu ya? Iya, ada juga yang mereview kayak gitu. Habis makan besoknya meninggal. Jangan dong. Serem banget kayak gitu sumpah. Iya. Ini ada Gratika underscore Kisaran bergabung. Iya, Gratika juga. Banyak nih yang gabung bang. Lumayan lah. Ada Distan underscore Asahan juga. Dan hai semuanya yang baru bergabung, welcome to Obras. Jangan lupa nanya guys, karena ada giveaway buat kalian. Yes, benar. Oke. Jadi aku boleh nggak sih ngomong sesuatu dulu gitu, mempresent? Boleh gitu? Dong. Boleh ya? Boleh dong. Ya, buat teman-teman semuanya yang nonton live di Instagramnya Loop Siantar, hai ya, salam kenal dari aku Bams Marpaung yang mungkin baru bergabung ya. Jangan lupa untuk follow Instagram aku Bams_Marpaung. Dan jangan lupa juga untuk langsung aja di TikTok aku juga ada di Bams_Marpaung. Itu masih 2.000 sih. Terus jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube aku Bams Marpaung Channel. Jadi kalau ngomongin di sini, aku mulai dari apa ya? Kalau untuk food vlogger itu sejak tahun 2014 kalau nggak salah ya. Itu masih Instagram masih belum booming-boomingnya, YouTube juga masih belum booming-boomingnya. Hanya sebagai di Facebook dulu ya. Tapi sering mereview juga karena banyak yang nganterin makanan di waktu siaran radio gitu. Terus tadi kan sempat cerita tentang Asahan Feedgram. Jadi aku di sini mau menjelaskan Asahan Feedgram yang sudah bekerja sama beberapa ini juga ya pemerintahan, dan juga kita sudah masuk di video kita, iklan kita itu sudah masuk di bioskop XX1 Kisaran juga, 2 video ya masuk iklan di sana, dan juga sering bergabung di acara event Polres Asahan dan juga pemerintahan Indonesia, dan Asahan Feedgram juga tergabung dengan teman-teman yang lainnya
seperti musisi, seperti anak-anak teater, seperti mural atau lukisan gitu ya. Dan kemarin itu juga ada 600 siswa kita buat, mungkin kalau untuk di Sumatera Utara ya, mudah-mudahan di Sumatera Utara itu pertama kali yang membuat 600 siswa membaca puisi secara bersamaan di Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu ada videonya, itu di akun asahan_fitgram. Tuh. Oke. Itu, hanya itu Oke, aja itu sih yang ingin disampaikan. wah, keren loh Bang, berpartisipasi dalam Hari Sumpah Pemuda kemarin ya kan. Yes. Dan ini ya Bang ya, atau tahun lalu ya? Udah beberapa tahun yang lalu sih ya. Dan Beberapa tahun yang lalu, berarti sebelum pandemi lah ya. sebelum pandemi, itu 600 siswa. Itu 600 siswa membaca puisi secara bersamaan. Dan juga kemarin itu kita beberapa kali buat konser amal, itu seru dengan musisi-musisi jalanan atau pengamen, kita ajak join untuk membuat konser amal, membantu Nenek Ponikem kalau nggak salah ya. Itu juga ada di Instagram, kalian bisa cek, ataukah di YouTube juga ada. Oke, nah buat informasi yang disebutkan oleh Bang Bams tadi, jangan lupa kalian bisa search informasinya melalui Instagramnya Bang Bams sendiri, dan juga melalui YouTube channelnya Bang Bams. Ya. Oke, jangan lupa guys. Yap. Oke, kita lanjut lagi ya Bang ya. Boleh, kita bacain boleh. komennya. Yes. Oke. Dari Syafil bis underscore ada WMP juga. WMP itu warung miso pengatang, itu ada di Siantar sih Bang. Banyak sih di Siantar itu kulineran, jadi abang harus coba sih di Siantar. Yes. Ada Chandra Nugrah Pakpahan, jadi pengen balik ke Siantar sama kosnya nih. My God. Wow. Keep. Dari distance underscore asahan. Bang Bams banyak makan nasi ya. Namanya orang Indo. Memang harus banyak makan nasi Bang. Kalau makan nasi akhir-akhir ini aku dengar enggak ya? Kalau makan nasi aku memang ada mulai stop dari bulan 9 kemarin, awal bulan 9 itu aku menghindari makan nasi ya, untuk mengurangi berat badan juga sih. Karena kan banyak juga ketika kita mereview makanan seolah-olah itu setiap menit itu kita mereview makanan gitu. Udah makan aja terus biar tambah gitu. Sampai orang tua juga seperti itu. Padahal kan kita mereview makanan saat itu juga gitu. Bukan setiap hari gara-gara kita sering share atau upload mereview makanan, akhirnya dikira kita setiap hari itu mereview makanan. Padahal enggak gitu ya. Jadi gara-gara itu sempat juga, udah deh aku coba untuk gym, terus menghindari nasi, no rice ya. Ya, sudah jalan 1,5 bulan ini lah. Ya udah nggak apa-apa kali ya, kayak diet tipis-tipis. Yang penting pertama harus sehat dulu ya kan ya Bang ya. Kalau misalnya turun itu menjadi bonus buat kita. Benar banget. Sehat dulu. Oke, ada pertanyaan nih Bang dari Chandra Nugra Pakpahan. Bang Bam, apa ketika mencoba makanan yang baru ada rasa takut atau makan aja? Kalau di masa pandemi ini kan ketika review makanan apakah terganggu dengan adanya protokol kesehatan? Kalau untuk mencicipi makanan yang baru ada rasa takut atau dengan rasanya itu selalu ada gitu. Dan ketika kita mereview, namanya kan kita buat konten ya. Dan kita niatnya itu adalah membantu atau mempromosikan atau memperkenalkan. Dan ketika menemukan makanan yang gak enak itu, jarang sih aku menemukan makanan yang gak enak. Paling ya ketika ayamnya keras atau kalau untuk rasa sih menurut aku gimana ya? Karena rasa ini bisa dibilang lidah orang itu kan berbeda-beda ya. Menurut aku selagi komposisinya pas dan selagi itu masih bisa dinikmatin sama orang lain, dan aku mereviewnya paling ya sesuai. Ini sepertinya terlalu asin. Ini sepertinya kurang asin. Terus ini kayaknya kurang bumbunya seperti ini, paling seperti itu. Dan kalau untuk makan ya tetap dimakan sih. Semuanya itu harus dihargain sih kalau aku. Dan kalau untuk di masa pandemi ini, ketika review makanan apakah terganggu dengan adanya protokol kesehatan, bisa dibilang ketika adanya pandemi ini, dulu kan kita hunting kuliner nih. Sekarang susah gitu. Dan kita harus wajib pakai masker.
kita kita mereview ataukah kita mau opening ketika membuat konten itu kan susah ya, harus buka masker dulu. Ketika kita buka masker dikira kita nggak pakai masker, padahal kita udah bawa masker. Itu yang paling sulitnya. Dan paling takutnya itu memang di awal-awal sih. Di awal-awal dulu memang takut, nggak berani untuk hunting kuliner di luar. Paling ketika mau kepingin review dan buat konten, beli makanan, antar di rumah, terus ada beberapa banyak orang yang antar di rumah, paling itu dibuat konten di rumah sih. Karena di masa-masa pandemi ini kan bukan berarti kita berhenti untuk berkarya ya, bukan berhenti untuk berkreasi. Di masa pandemi ini kita harus kreatif dan harus memikirkan sesuatu yang maju, apalagi di dunia digital ini semakin luar biasa banget ya. Apalagi kayak kita live bareng gitu, itu kan sebuah kreasi ya. Kita memperkenalkan kepada orang lain, oh ternyata Bang Babs adalah ini, ternyata Mbak Siti ini adalah dulu penyiar radio. Begitu sih. Mbak Dia, Bang. Hah? Dia aja manggilnya ya? Oh, Mbak Dia. Iya, Bang. Oke. Oke. Siap. Oke. Emang bener banget sih, Bang. Selama masa pandemi ini mungkin kalau memang mau makan di mungkin mau dine in atau makan di tempat, jangan lupa pakai peralatan aja, pakai peralatan makan, jangan pakai tangan gitu mungkin ya. Karena mungkin cuci tangan dulu benar, tapi harus pakai peralatan makan lagi. Iya. Gitu kan, sesuai dengan protokol kesehatan pastinya. Tapi yang lebih sehat adalah take away, harus makan di rumah. Iya, take away. Oke. Nah, Bang, ini banyak nih yang baru masuk ya kan. Kita sambut lagi. Hai. Kita Ananda, Putra Manihuruk, Gatika _Sisara, Gasi Topu, Roy Seisa Cidima, Winata Ari, Putri Ael. Si Ael ini adalah salah satu influencer atau selebgram lah mungkin di Siantar banget. Bisa salam kenal. Diajak kulit kalau misalnya ke Siantar ya kan. Ada Ndra Erli Endra. Oke. Ada P20, Haryanja _N. Nah. Oke, dari Winata.Ari, Bang Bams makannya sedikit tapi tambonya banyak. Betul nggak sih itu, Bang? Ini Winata, kamu tahu banget ya tentang aku. Sebenarnya gini ya, benar sih yang dibilang dia itu benar. Makannya dikit tapi tambunya banyak. Makannya memang dikit-dikit tapi tiap waktu gitu. Iya, seperti itu sih. Tapi tiap waktu, sejam sekali makan gitu ya kan. Makannya nasi, nyemilin nasi ya kan. Iya, sampai ngemilin meja juga sih. Aduh, ngeri ya Bang ya, ngemilnya sampai ke meja. Oke. Pertanyaan dari Jax_MRP lagi. Bang, maaf nih Bang, mau izin. Pernah kayak keracunan makanan gitu nggak? Keracunan makanan dulu pernah sebelum menjadi food vlogger ya, atau mereview makanan gitu. Dulu pernah. Dulu waktu pulang sekolah, jadi kan kelaparan. Jadi kan kalau kalian pernah lihat yang jual-jualan buah gitu, dan terus ada jajan-jajanan di pinggiran jalan gitu. Nah, jadi saking laparnya akhirnya nyolong. Ini berawal dari teman ya yang nyolong ya. Ini pengalaman lucu sih. Teman yang nyolong gitu ya. Ini ada makanan gitu. Oh, udah bagi-bagi dong, makan. Pokoknya habis makan kok semuanya gemetar semua. Ini semuanya kena semua ini gitu. Kita panik banget. Intinya itu memang benar keracunan, ataukah gara-gara kita nyolongnya, ataukah makanannya sudah basi atau gimana, kita nggak tahu gitu. Jadi keracunan semua, akhirnya kita panik dan cari susu kental manis itu kadang kan untuk menawar racun itu kan itu ya. Nah akhirnya kayak gitu, saking takutnya. Habis itu kayaknya nggak berani lagi, walaupun lapar ya udah ditahan aja deh gitu. Dulu waktu sekolah sih bandel-bandelnya gitu ya. Kayaknya itu lebih ke azab ya Bang ya? Azab bener. Akibat nyolong makanan jadi keracunan. Iya. Jangan coba ya Bang. Jangan coba ya guys. Jangan coba kalian, jangan coba. Nanti kena azab kayak Bang Bams. Oke. Tapi kalau mau coba ceritanya. Tapi kalau mau coba sensasinya boleh sih. Jangan dong. Udah kena azab, dapat dosa lagi. Iya. Oke. Banyak banget nih yang baru masuk, yang ngasih pertanyaan juga ada. Cuman sudah 54 udah jam 49 menit. Yes. Kita bersama ya kan. Yep. Jadi ya udah aku pasin aja deh. Jadi 5.50 ya nggak sih? Sampai 2 jam kita lah. closing.
Iya, 2 jam nggak juga boleh. kerasa gitu ya Bang ya. Iya. 50 menit itu nggak kerasa gitu. Andaikan aja si live Instagram ini bisa sampai 2 jam kita di sini. Ya Iya. kan? Tapi aku mau sapa dulu Oke, Loop Dumai. boleh. Iya, karena aku dulu pernah ke Dumai, jadi aku sapa Loop Dumai. Hai, Loop Dumai. Hai Kangen, Luk kangen Dumai. banget sama kota Dumai. Dulu sering banget ke sana. Iya. Kulinernya gimana Bang? Dumai itu. Kuliner sih kalau dulu ya, dulu kalau di Dumai itu banyak makanan Bandung dulu. Dulu banyak Oh, makanan Bandung, entah karena aku kenal dengan teman orang Bandung sehingga diajakin makanan Bandung, nggak tahu juga. Tapi beberapa kali yang paling unik di sana itu, yang paling aku ingat itu adalah lontong yang ada di Dumai sana. Itu lontongnya lembut banget, seolah-olah itu kayak jadi telur putih telur gitu. Iya, itu. Jadi itu termasuk dirindukan karena dulu sering makan itu. Terus ada juga kenalan temen di sana, dia buka kayak resto gitu yang jual-jual kulineran gitulah ya kan. Sempat juga disuruh ke sana tapi belum sempat ke sana lagi gitu. Udah beberapa tahun sih gitu. oke. Oke, berarti makanan Dumai itu lebih ke masakan Bandung gitu ya, kayak masakan Sunda. Di Iya. seblak gitu ya Bang ya? Seblak. Ada nggak sih Enggak, spesialnya? dulu masih musim-musimnya kayak ayam apa ya? Ayam penyet gitu sih Crabnya? kayaknya. Ayam Oh, penyet oke. tuh. Heeh. Oke, oke, oke. Bisa juga sih dicobain kalau misalnya aku ke rumah ya. Iya. Makan Dumai. Kalau Karena kayaknya setiap, iya. Oke kalau Bang, mau kalau bilang apa Bang? kalau di Bandung di Bandung. Kalau di Dumai itu enggak ya, di Bandung itu kan khasnya itu lalapannya ya. Nah itu Iya, di Dumai itu kemarin itu selalu dapetin itu makanannya itu gitu. Misalnya nih pilihan ayamnya yang belum digoreng nih gitu kan. Mau pilih yang mana itu gitu kan. Terus ada tahunya, ada tempenya, ada lalapannya gitu lah kemarin itu teringatnya iya, gitu. iya. Oke, sebelumnya Abang pernah ke Bandung nggak? Bandung, enggak. Nggak ya, ya udah cobain aja ke Bandung Bang. Tapi tapi Banyak juga tempat kuliner. tapi tiasa nyarios Sunda satik-satik gitu. Masakan Sunda juga kayaknya enak. Bukan kayaknya, emang enak sih masakan Sunda. Memang enak, iya. Iya. Nah Bang, berhubung nih ya, udah nggak Yes. ada lagi pertanyaan dari teman-teman, udah Oke, 52 menit juga kita ngobrol-ngobrol, kayak kita mantap. harus pamit undur diri dari teman-teman semua. Nah, sebelum kita akhiri, Abang bisa kasih apa namanya, motivasi kah atau closing statement kah ke teman-teman gitu. Oke, silakan Bang. Oke, buat teman-teman semuanya yang nonton live di Loop Siantar ya, aku hanya kasih pesan aja buat teman-teman yang mungkin selama ini selalu mengeluh tentang adanya pandemi ini, jangan pernah mengeluh dan berhentilah mengeluh. Karena di masa pandemi ini kamu juga bisa berkreasi. Ditambah lagi di masa pandemi ini, orang semuanya menggunakan internet. Manfaatkan Ya, internet atau sosial media kamu yang sebaik-baiknya, jangan mendengarkan berita-berita hoax. Lebih bagus kamu berkarya dan tunjukin karya kamu dan tunjukin brand kamu apa. Kebanyakan orang kayak YouTuber gitu, Bang aku pengen jadi YouTuber, kira-kira apa ya kontennya. Nah ini yang paling sulit ya, kita sulit mencari brand kita itu apa. Kayak aku kan food vlogger asahan tuh, berarti kan brandingnya itu mereview makanan gitu. Nah jadi sebelum kamu membuat konten, kamu harus tahu benar tentang hobi kamu dan kamu kembangkan. Silakan kalian berkonten dan kenalkan ke seluruh sosial media kamu. Itu sih. itu dia guys. Makasih ya Bang ya, thank you banget. Closing statementnya sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Jangan Yes. lupa diingat ya kata Yep. yang tadi gitu. Jangan lupa follow Instagramnya Bang Bams, follow TikToknya juga, Yes. dan follow dan subscribe YouTube-nya Bang Bams juga di Bams Marpau. Oke, guys. Yes, benar. Thank you. Oke Bang, thank you banget Bang. Sampai jumpa lagi. Semoga kita ketemu secara langsung ya Bang ya. Dah Bang. Bye-bye.